Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, serta bersyukur berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Kau bangunkan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani kami. Saatnya kami akan mendengarkan sabdamu. Tuhan, utuslah Roh Kudusmu yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2022 diambil dari 2 Petrus pasalnya yang keempat ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada slogan yang berbunyi seperti ini. Ikut Yesus, siapa takut menderita? Nah, itulah keyakinan dan komitmen pengikut Yesus. Semua manusia di dunia ini turut merasakan penderitaan karena memang dosa turun ke dunia. Nah, penderitaan boleh kita maknai bahwa itu adalah suatu realita kehidupan yang memang harus kita hadapi dalam dunia dan merupakan ujian kepada ketangguhan iman kita. Tetapi bukan untuk membinasakan. Jika kita anggap
penderitaan itu merupakan suatu ujian, maka penderitaan itu menjadi sangat-sangat berharga. Sebab berguna untuk meneguhkan iman kita. Kita mampu berbahagia dalam penderitaan tentu karena menderita sebagai orang Kristen, yaitu menghadapi penderitaan yang sebenarnya sudah lebih dahulu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dalam setiap pergumulan kita, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Kita mau melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Rasul Paulus pernah menyampaikan kepada jemaat di Kolose, pada Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu, tetaplah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetap mempercayakan keselamatan jiwa kita kepada Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Itulah yang menguatkan hati kami Bapa. Kami menyadari sebagai pengikut Kristus, kami akan tetap diterpa oleh kesusahan, bahkan penderitaan. Tapi kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup, yang senantiasa melindungi kami. Bapa Sorgawi, pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu yang senantiasa menyuarakan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami Tuhan dari segala salah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, layak menjadi berkat-Mu, dan layak menjadi saluran berkat-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.